Shalom. Horas, majua-jua. Amen. Jadi seperti dikatakan tadi, nama saya Yusa Kancana. Saya lahir baru terima Tuhan Yesus dari umur 18 tahun. Kebanyakan dari kalian ada yang banyak belasan tahun ya. Saya langsung terlibat melayani Tuhan, merintis jemaat yang pertama di usia saya 23 tahun. Ya, masih kuliah waktu itu di Bogor. Nah, salah satu murid kami di Bogor ada di sini, Pak Surbakti, sekarang udah tinggal di Brastagi ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Surbakti, kepala sekolah di salah satu sekolah di sini ya. Nah, beberapa tahun kemudian setelah menikah, saya bersama istri, belum ada anak, pindah ke Medan. Saya pernah menggembalakan di Medan, awal 96, udah pada lahir belum tuh? Belum ya. Awal 96 sampai akhir 99. Nah, Pak Surbakti dengan satu lagi, Sinambela, kami ajak untuk merintis bersama di Medan. Ya, kami jemaatnya waktu itu 95% orang kita Batak. Ya, kalau di Medan itu nggak terlalu bergaul kali, ya kan? Ada suku yang Cina, Batak, Deli, tidak terlalu bergaul. Jadi anak-anak jemaat kadang heran, ada salah satu yang terus terang kepada saya, Pak, pertama kali kami nengok Bapak, katanya, heran kami, ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini, gitu. Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dari USU dan sebagainya, oke? Kemudian saya dikasih marga, Cinaga, oke? Jadi sampai sekarang, Jusak Cinaga, belum lengkap itu spanduknya, kalau belum ada Cinaganya muncul, amen saudaraku. Nah, jadi orang kita Batak punya tempat yang khusus di hati saya mengasihi kalian semua, amen. Dan hari ini saya sebenarnya sangat terkagum pada saat sampai ke tempat ini, ada banyak sekali anak-anak muda. Sudah tahu, kalau di Jakarta, saya nggak tahu di kota-kota yang lain, banyak anak-anak muda meninggalkan gereja, oke? Yang di dalam pada keluar, dan yang di luar juga nggak mau masuk karena merasa dihakimi. Saya sangat bersyukur hari ini ada banyak sekali remaja-remaja ini. Saya percaya Tuhan akan pakai jemaat ini untuk menjangkau kaum muda, amen. Haleluya. Saya juga senang dengan nama daripada jemaat saudara, Life Springs. Baru pertama kali seumur hidup pelayanan udah 30 tahun lebih. Ada gereja, ada suara air seperti ini. Macam di kafe Jepang. Ada ketenangan begitu ya. Sudah tahu, saya suka cerita, jadi saya ingin cerita sedikit. Kalau di Alkitab itu dari awal Alkitab di Kejadian sampai Wahyu ada cerita tentang aliran sungai. Ya kan? Dan saya percaya Alkitab itu satu kesatuan kan? Sungai yang sama mengalir. Dari Kejadian 2 dikatakan ada 2 sungai ya. Kemudian di Mazmur 1 muncul yang dikatakan pemazmur, orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, oke? Selalu mendapatkan supply, ya kan? Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil. Yohanes pasal 4 Tuhan Yesus berbicara tentang air yang hidup yang mengalir. Ya, Roh Kudus dalam hati kita. Di Wahyu ada sungai kehidupan yang di kiri kanannya ada sungai yang di kiri kanannya ada pohon kehidupan yang menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Jadi saya percaya Life Spring itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya berdoa Life Spring itu ada di dalam hatimu. Amen. Tuhan Yesus, dan itu akan mengalir kepada yang lain-lain. Seluruh kaum muda di Brastagi. Amen. Berikan surat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya ingin cerita hari ini apa sebenarnya yang menjadi masalah kebanyakan kaum muda. Selain saya percaya setiap generasi yang namanya kita dengan orang tua kita, apalagi kakek kita, ada perbedaan umur, biasanya itu ada masalah komunikasi. Masalah pemahaman udah beda. Kita sama orang tua kita pasti ada banyak selisih karena beberapa hal. Biasa orang tua ngomong gini, dulu zaman aku semuda kalian gitu loh. Dan generasi kalian selalu menolak, mengatakan, ya aku kan bukan generasi bapak, ya kan? Gak bisa dipaksakan seperti itu. Lalu ayah-ayah kita atau emak-emak kita bilang begini, pokoknya gitu loh. Kalau anak kecil ada nanya, kenapa Tuhan Yesus begini, kenapa ini begini, pokoknya gitu kan. Dan anak muda nggak bisa terima yang namanya pokoknya. Zaman saya dulu waktu bertanya kepada pendeta kami, Pak Pendeta, apa artinya ini? Tolong jelaskanlah kepada kami. Dijelaskannya, kemudian kita bilang, wah luar biasa pewahyuan, ku catat dulu Pak, gitu kan. Zaman anak sekarang, Pak Pendeta, apa artinya ini? Kita jelaskan, terus dalam hatinya, aku bisa lihat 10 yang lain di YouTube.
Aku lebih tahu daripada Pak Pendeta sekarang. Jadi ada satu gap generasi yang sedemikian, yang saya percaya menimbulkan banyak masalah. Tapi saya tahu, dari yang saya pelajari sampai saya nulis buku tentang ini adalah, kuncinya adalah kita mendapatkan pewahyuan tentang Tuhan sebagai Bapa kita itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Saudara, waktu saya sudah siapkan satu PowerPoint sebenarnya, tapi saya nggak tahu apakah saya bisa jelaskan semuanya. Ada banyak materi di sana, tapi saya ingin coba dari kemarin, soalnya saya ikut Pastor JC kemana-mana, kita 20 menit gitu kan. Jadi khotbah buru-buru terus, oke? Saya boleh take time sebentar hari ini juga untuk relax sedikit ya. Kemarin juga buru-buru di sana di Kawan Jahe, ya. Anak-anak inilah yang di Medan yang cerita kepada saya, orang Batak kalau khotbah kan suara keras, sulit dibedakan ini urapan atau marah-marah, ya kan? Dan banyak salah-salah kata katanya, saudaraku. Saya dikasih cerita mereka ini, joknya mereka, oke, diceritakan kepada saya. Jadi ada KKR begitu, pendetanya ngomong, siapa yang sakit percayalah terjadi mujizat. Mujizat, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Bukan mujizat itu. Jadi kalau saya bisa jelaskan dengan pelan-pelan, Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya anggap ini kayu salib, oke? Setelah kayu salib ini perjanjian baru dimulai. Amen. Saudara, sepanjang perjanjian lama ceritanya adalah tentang Israel. Betul? Nah, di dalam perjanjian lama, kalau saya tanya saudara, apa yang gambar paling dominan tentang Tuhan? Ada banyak sebenarnya, tapi menurut saya salah satunya paling tidak adalah Tuhan itu adalah Raja. Raja yang agung, yang mulia, yang memerintah, oke? Nah, ternyata pada saat Yesus datang, dia seperti ingin menunjukkan kepada kita, ya betul, dia adalah Bapa, dan di sini ada cerita tentang kerajaan, Israel, Yehuda, peperangan dan lain sebagainya kan, dan banyak kali Israel itu gagal. Dan banyak sekali mereka kena kutuk, kena hukuman dan lain sebagainya. Dan kemudian apa sebenarnya intinya daripada itu semua? Di 1 Korintus 10 dikatakan bahwa semua yang terjadi pada Israel itu adalah pelajaran bagi kita. Jadi kegagalan Israel, kalau Tuhan Yesus datang hanya untuk mengatakan kepada kita di perjanjian baru, kamu harus berusaha lebih lagi, maka kita akan gagal seperti Israel. Amen. Dan saya ingin kasih satu cerita ini, beberapa hal kunci kepada saudara, karena saya percaya kuncinya ada di dalam kayak sebuah gambar gitu loh di dalam benakmu. Pada saat kita membaca Alkitab, ada sebuah gambar dominan sebenarnya apa sih intinya ini. Nah, saya percaya pada saat Tuhan Yesus datang, dia datang sebagai raja. Pada saat dia berkata pertama-tama dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Dengan kata lain, sang raja ada di sini. Tapi kemudian yang kita lihat gambar dominan di sini adalah Tuhan Yesus itu mendemonstrasikan bahwa sang raja tadi adalah juga Bapamu. The king is your father. Amen. Bapa yang penuh kasih, yang tahu bahwa engkau tanpa Bapa ini gagal. Nah, ada satu ayat di bagian terakhir dari kitab Maliaki. Coba saya kutip di sini. Mungkin page yang selanjutnya aja. Next. Terus aja sampai ini sampai di sini, oke? Coba di back dulu satu kali. Saya ingin fokus kepada Maliaki. Dikatakan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada, ini ayat terakhir di perjanjian lama, saudaraku. Ayat terakhir di perjanjian lama. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Nah, ternyata panggilan itu, coba saudara perhatikan di sini. Yang mana duluan, hati bapa berbalik kepada anak atau anak kepada bapa? Berdasarkan ayat ini, hati bapa duluan ya. Sangat serius loh ayat ini saudaraku, karena dalam bahasa Inggris dikatakan gini, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah dengan kutuk, dikatakan. Jadi perjanjian
Lama di Maleakhi ini ditutup dengan kata kutuk. Kok serius? Serius sekali. Kalau Bapa tidak berbalik kepada anak dan anak tidak berbalik kepada Bapa, bumi akan dipukul hingga musnah dengan kutuk. Nah, ini kan ayat yang sangat membuat kita depresi. Jadi bagaimana ceritanya? Sedangkan yang kita lihat di sini, saya kasih judul tadi daddy issue, itu adalah istilahnya orang Amerika. Orang di Amerika kalau ngelihat anak cewek agak nggak benar, pakaiannya seronok dan tidak bermoral, mereka langsung bilang, ini daddy issue nih. Ini pasti punya persoalan sama dedinya, sama ayahnya di rumah. Dan itulah yang terjadi seperti Pastor Jesse tadi katakan, fatherlessness ada di mana-mana. Banyak keluarga yang broken, banyak orang tumbuh tanpa ayah, atau ayahnya ada secara fisik tetapi tidak memimpin sebagai ayah, sehingga anak tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu kasih Bapa waktu mereka bertumbuh. Terlebih parah lagi, ada yang mengalami kekerasan oleh bapaknya. Dan ternyata itu menimbulkan masalah yang sangat-sangat buruk, sehingga kalau kita survei orang-orang yang berakhir di penjara yang menjadi dikatakan penyakit masyarakat, sulit untuk disimpulkan ini mereka masuk penjara gara-gara apa. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pendidikan tinggi, ada yang pendidikan rendah. Dan semua faktor-faktor itu semuanya nggak ada yang membedakan, tapi ada satu. Mereka ujung-ujungnya menjadi keras, narkoba, dan lain sebagainya, kriminal, masuk penjara. 80% dari mereka adalah tidak punya ayah di rumah. Atau ayahnya melakukan kekerasan, abuse kepada mereka. Maka sekarang kita ngerti ayat ini. Kenapa penting sekali bahwa Bapa harus kembali kepada anak. Kita tahu di Lukas 3 dikatakan yang menggenapi pelayanan ini, karena dikatakan inilah roh Elia, yang menggenapi adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah esensi daripada penggenapan ini. Karena dikatakan di Matius pasal yang pertama, ya next, Matius yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus. Perjanjian lama Maleakhi ditutup dengan kata kutuk, tapi solusinya di perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang datang mewakili Bapa, menunjukkan Bapa, mendemonstrasikan Bapa kepada kita. Amen. Jadi yang paling penting hari ini terjadi sore ini juga di Brastagi, di Live Spring, semua yang hadir, engkau mendapatkan pewahyuan tentang Yesus Kristus sebagai Bapamu. Itulah yang akan menyembuhkan hatimu dari pengalaman yang buruk dengan ayahmu atau dari broken family. Ada satu pendeta kesaksian, waktu dia kecil ayahnya sangat keras sekali. Kadang-kadang ayah itu bisa marah gara-gara hal yang sepele buat kita, buat orang lain nggak ngerti, kenapa gitu aja kok marah. Ayahnya si pendeta ini waktu kecil marah kalau sikat giginya dipakai. Mungkin dia temukan sikat giginya basah nih, siapa yang pakai? Menggelegarlah suaranya di seluruh rumah itu, ketahuanlah dia, dijambaklah rambutnya, diseretnya ke kamar mandi, disuruh berlutut di depan toilet, lalu kepalanya ini masuk ke dalam air di toilet. Berpuluh-puluh tahun dia pahit dengan ayahnya. Bagaimana menyembuhkannya? Kita perlu pewahyuan tentang Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Amen. Haleluya. Dikatakan selanjutnya bukan saja Yesus Kristus, tapi dikatakan di Lukas ada silsilahnya Tuhan Yesus. Satu lagi di Lukas, next. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah, anak Bapa. Bukan saja Yesus, Yesus itu adalah anak Bapa. Amen. Next. Masih hidup semuanya? Sore ini, oke? Saudara tahu pertama kali Tuhan Yesus mau pergi melayani, mau memulai pelayanannya, dia tidak langsung bikin mujizat, dia tidak langsung khotbah. Dia harus masuk ke baptisan terlebih dahulu. Saudara tahu apa yang terjadi di baptisan? Bapa, langit dikatakan terobek dan Bapa berseru. Apa yang dikatakan? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kok penting sekali, Tuhan Yesus kan Tuhan, Allah berjalan di bumi, inkarnasi, penuh dengan kuasa. Kenapa nggak langsung aja melayani? Dia perlu Bapa mengkonfirmasi, mengafirmasi dengan mengatakan, aku sayang kamu. Jika Tuhan Yesus saja membutuhkan, betapa kaum muda di Brastagi membutuhkan satu keyakinan di dalam hati, Tuhan sayang kepadamu.
Meskipun bapakmu kasar kepadamu, meskipun kau datang dari keluarga yang broken home, tetapi ada satu Tuhan yang sayang kepadamu. Seperti Pastor Jay tadi katakan tentang Yohanes. Saudara, sebenarnya saya mau terus terang kepada saudara, saya puluhan tahun saya sudah mendengar khotbah. Lebih banyak yang diberitakan di mimbar adalah berita, kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus serius dengan Tuhan, kamu harus dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini, sore hari ini saya memberitakan kepada saudara, Tuhan terlebih dahulu sayang kepadamu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat merubahkan pemahaman saya tentang Tuhan. Kita bukan di sini untuk dituntut untuk sayang pada Tuhan. Tapi kita di sini untuk meresapi, untuk masukkan ke dalam hati kita yang paling dalam, fakta bahwa Tuhan itu sayang pada kita. Saya percaya mengasihi Tuhan adalah buah justru. Dari pemahaman bahwa kita itu disayang. Tahu gak saudara, merasa disayang itu sangat penting. Merasa disayang, bukan sekedar berita Tuhan sayang kepadamu, tapi sampai hatimu merasa Tuhan itu sayang sama kamu. Amen. Itu tadi definisi yang tadi di-share oleh Pastor Jay 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Loh, kok kita banyakkan khotbahnya kasih Tuhan, kasih Tuhan. Yohanes bilang bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Bukankah harus lebih sering diberitakan tentang Tuhan yang sayang kepadamu? Supaya sayang sama Tuhan itu, anak muda sekarang bilang auto sayang sama Tuhan. Otomatis sayang sama Tuhan. Pada saat kita tahu Tuhan sayang sama kita. Oleh sebab itu Bapa harus afirmasi Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Saudara tahu enggak? Saya sampai tulis buku tentang ini, yaitu sekarang ini banyak sekali narasi-narasi di luar sana yang membawa kita menjauh daripada kebenaran firman Tuhan kan. Tadi tentang gender, tentang yang lain-lain. Ada yang percaya kita bukan hasil daripada ciptaan, tapi evolusi. Kita boleh sekolah di sekolah Kristen, tapi pas pelajaran biologi, fisika, isinya adalah teori evolusi, betul nggak saudara? Nah ini akan membawa kaum muda semakin tidak percaya bahwa mereka berharga. Kenapa orang hidupnya tidak bermoral dan kemudian bahkan bunuh diri? Karena mereka tidak tahu mereka berharga, karena mereka disayang. Mereka tidak tahu mereka disayang, jadi mereka habiskan, hancurkan mereka punya diri. Tapi hari ini kau mendengar, tetap ada harapan. Kalau engkau tidak punya father, bapa, orang tua yang memberikan pengalamanmu, yang mereka harusnya mewakili Tuhan bagi engkau. Tapi kau tidak dapat itu, hari ini kau bisa percaya bahwa Tuhan Yesus sayang kepadamu. Amen. Bapak sampai bilang, tunggu, jangan khotbah dulu, jangan bikin mujizat dulu. Sini aku kasih tahu, aku sayang sama kamu, dan kepadamu aku berkenan. Dan berkenan Bapak kepada Tuhan Yesus, ini satu berita yang luar biasa. Perkenan Bapak kepada Tuhan Yesus pada akhirnya diberikan kepada saudara yang percaya waktu dia naik ke kayu salib. Karena dikatakan dia yang tidak dosa menjadi dosa, supaya kita dibenarkan. Dalam bahasa Indonesia dibenarkan, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan supaya kita menjadi kebenaran Allah. Supaya kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau kita diperkenan oleh Tuhan hari ini, itu bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kesetiaan kita, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita setia melayani, itu semuanya bagus. Tapi bukan gara-gara itu kita menjadi berkenan kepada Bapa. Kita menjadi berkenan karena Tuhan Yesus sudah curahkan darahnya di atas kayu salib. Hari ini engkau disebut orang kudus, orang benar, disayang oleh Tuhan. Engkau bisa dipulihkan pada sore hari ini. Haleluya. Amen. Katakan pada sebelahmu, Tuhan Yesus sayang sama kamu, katakan. Yes. Udah percaya belum sebelumnya? Sebelahnya itu. Tunjuk sekali lagi hidungnya. Haleluya. Amen. Coba next. Ya. Saudara, saudara tahu habis dibaptis Tuhan Yesus langsung masuk pencobaan? Apa yang dikatakan oleh iblis? Jika engkau anak Allah. Tadi Bapak baru bilang apa? Engkau adalah anakku. Iblis bilang apa? Jika engkau anak. Jadi itulah nature atau sifat atau karakter daripada pencobaan iblis. Meragukan atau menggoyang kita punya identitas. Bahwa kita disayang oleh Bapa. Kita diterima, diperkenan. Bahwa kita adalah anak. Masa kamu yang kayak gini anak? Penuduhan-penuduhan mulai masuk.
Tapi hari itu percayalah, tetap ada Tuhan yang sayang kepadamu. Ketahuilah bahwa Tuhan tuh udah sayang sama kita sebelum kita ngapa-ngapain. Apa orang di sini bilang? Sebelum kita ngapa-ngapain. Sebelum kita bikin apa-apa gitu. Dia udah terlanjur sayang kepadamu. Dia waktu naik ke kayu salib gak minta izin sama kita. Dia bilang, aku naik ke kayu salib. Aku adalah bapakmu. Aku harap engkau percaya. Aku harap semua yang di Brastagi ini percaya kepada aku untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan selama di bumi engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kepada yang lain. Amin. Jadi kita tahu sekarang bagaimana hidup kita hari ini. Kita adalah anak-anak yang diperkenan oleh Bapa. Next lagi. Saya harus pilih apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saudara, pada saat sudah ingin membayangkan Tuhan tuh kayak apa ya? Wajahnya kayak apa? Banyak di Brastagi membayangkan wajah Tuhan yang marah. Tapi kalau saudara mau bayangkan wajah Bapa seperti apa, saudara lihat wajahnya Tuhan Yesus. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus mengutuk orang? Yang dikutuk cuma satu pohon ara itu. Mungkin dari beberapa saudara mau ingatkan, ada Tuhan Yesus marah itu jungkir balikan meja di bait suci. Saya bisa jelaskan tapi panjang lebar nanti kalau ambil sesi ini, oke? Tapi saya ingin katakan kepada saudara, wajah Tuhan Yesus mewakili wajah Bapa kepada kita. Mungkin saya tutup dengan ini, kembali ke cerita Petrus tadi. Ya, saya ingin ambil sedikit detail daripada cerita Pastor Jesse tadi, yaitu habis menyangkal 3 kali. Ya kan? Habis menyangkal 3 kali, salah satu dari 3 itu sebenarnya ngomong gini. Kamu temannya Tuhan Yesus ya? Nampak dari logatmu katanya. Ya kan sebenarnya? Kamu kan orang Galilea kan, nampak dari logatmu. Galilea itu di utara, kebetulan sama dengan Sumatera Utara ini. Sebelah utara. Sama kayak orang Batak di Jakarta kan. Kental kali logatmu. Masa sih? Udah luntur logatku pula. Gitu. Petrus gak sadar logatnya masih Galilea. Kamu orang Galilea? Enggak. Sudah tahu gak? Salah satu hal yang kita harus ingat, malam itu Tuhan Yesus tuh di pingpong, dilempar-lempar dari rumah Pilatus, Kayafas, Anas, Herodes, kan kayak gitu kan. Persis momen yang ketiga itu, nyangkal yang ketiga, persis ada di depan rumahnya Kayafas. Sampai sekarang kalau sudah ke Israel ada patungnya Petrus menyangkal, ayam berkokok. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari rumah Kayafas, Petrus persis ngomong yang ketiga kali, no, aku tidak kenal dia. Tapi kemudian ini salah satu cerita Paskah sebenarnya. Saudara ingat gak? Petrus kemudian menengok ke sini, Tuhan Yesus lewat. Mata Tuhan Yesus melihat kepada Petrus. Mata Petrus melihat kepada Tuhan Yesus. Mata mereka terkunci. Nah itulah momen sebenarnya. Saya mau tanya kepada saudara. Menurut saudara bagaimana wajahnya Tuhan Yesus? Gambar, tadi saya bicara tentang gambar di benak kita. Gambar saudara tentang bagaimana wajah Tuhan Yesus waktu melihat orang yang gagal, orang yang dosa, itu mungkin adalah pewahyuan terbesar yang saudara bisa bawa sepanjang umur hidupmu. Karena tadi, seperti Jesse katakan, Tuhan Yesus tidak begini. Tuhan Yesus tidak bilang, Pet. Dua dididik 3,5 tahun kayak gini aja modelmu. Harus diapakan nih murid macam gini? Dipites aja, diinjek, dibuang. Selesai kau. Kau sudah jadi sejarah. Gak akan mau lagi aku masukkan dalam timku orang macam model kamu. Ku cari yang lain aja. No, pada saat itu saya percaya Tuhan Yesus dari kejauhan. Tidak dicatat di Alkitab kata-katanya. Tapi sikapnya kita tahu. Saya percaya dia dalam hati dari kejauhan dia katakan, come on Petrus. Engkau bisa bangkit lagi. You can do it, Petrus. Dari mana saya tahu? Karena sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sudah seperti memprediksi kan. Petrus tadi yang mengatakan, Tuhan aku mau mati bagimu, kemana engkau pergi aku akan pergi. No. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang gini, iblis berusaha menampi engkau, tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan sesudah engkau insyaf,
kuatkan saudara-saudaramu. Berarti Tuhan Yesus punya iman terhadap Petrus, punya keyakinan, punya harapan terhadap Petrus meskipun dia jatuh, meskipun dia benar-benar seperti orang brengsek gitu saudaraku. Benar-benar menyangkal itu sebenarnya parah sekali. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku akan bangkit lagi. Dari mana saya tahu lagi? Ada peristiwa waktu kebangkitan. Malaikat menampakkan diri pertama kepada perempuan-perempuan itu kan. Dan malaikat berpesan kepada salah satu. Mengatakan Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea. Bangkitnya kan di Yerusalem. Tuhan Yesus mendahului kamu ke utara lagi. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ada di Markus pasal yang ke-16. Dan kemudian terjadi peristiwa yang tadi Pastor Jay sudah cerita. Di Yohanes pasal 21 di mana dia mengejar lagi Petrus. Sebelum itu ada lagi disebut oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15, dikatakan dia menampakkan diri kepada 12 rasul, dia menampakkan diri bla 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 kepada 500 orang sekaligus, dan kemudian ia menampakkan diri kepada Kefas. Saya percaya Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi, pemulihan pribadi terjadi. Baru yang di Yohanes 21 itu adalah pemulihan terhadap pelayanannya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Tuhan tidak buang dia, tidak copot dia dari jabatan pelayanan. Tuhan tetap percayakan dia untuk misi dunia. Dia tetap dipakai Tuhan berkhotbah di Pantai Kosta, pergi ke rumah Cornelius, dan dia adalah bagian daripada kita. Karena kita adalah Petrus itu. Pada saat engkau gagal, pada saat engkau kehilangan harapan, pada saat engkau mungkin jatuh bahkan, Tuhan Yesus tetap sayang kepadamu, akan memburu engkau untuk memulihkanmu. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua yang ada daddy issue di sini, semua yang ada fatherless, saya percaya harapan ada di dalam pewahyuan tentang kasih Tuhan kepada kita yang sering gagal ini. Dan Tuhan yang akan mengubahkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau tetap gagal terus. Karena sesudah itu Petrus dipakai sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Bayangan yang menyembuhkan orang, dan dia menyampaikan Injil kemana-mana sampai ke kota Roma tadi dikatakan. Amen. Tuhan akan bangkitkan saudara-saudara di sini semua adalah lebih daripada pemenang. Karena Tuhan adalah Bapamu. Amen. Haleluya. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya hanya ingin berdoa untuk saudara. Pemain musik mungkin bisa maju ke depan.